Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi'ula hamda syakirin wa nusni alaihi thana'u dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usikum bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kita bertemu kembali pada pembahasan kita adabu at-ta'am was-syarab, adab makan dan minum. Dan ini pertemuan kita yang kedua. Kita memohon kepada Allah Jalla al-ilmu nafi' wal-amalu salih, ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal yang saleh. Pada pertemuan berikut ini kita membaca hadis yang ketiga yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada pembahasan Kitabu At-Ta'am atau Adabu At-Ta'am, Kitabu Adabi At-Ta'am. Hadis berikutnya adalah hadis dari sahabat yang mulia Jabir, semoga Allah meridainya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى فإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita perhatikan hadis ini dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini sangat bermanfaat untuk kita agar kita selamat dari gangguan setan, agar kita selamat dari ikut sertanya setan ke dalam rumah kita, atau bahkan setan ini ikut makan bersama kita apabila kita tidak membaca doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala ar-rajul baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulih
apabila seseorang dia masuk ke dalam rumahnya, lalu dia berzikir, ya, fadzakarallah inda dukhulihi wa inda ta'amihi, lalu dia berzikir ketika dia masuk rumahnya dan ketika dia akan menyantap makanannya, maka syaitan mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. La mabita lakum wala asya. Enggak ada tempat kalian bermalam dan kalian tidak mendapatkan asya, yakni makan malam. Subhanallah. Apa yang kita dapatkan di sini jamaah? Ternyata apabila ketika kita masuk rumah, ya, tidak berzikir, dan ketika kita akan menyantap makanan tidak membaca basmalah, maka di sini ada campur tangan syaitan. Syaitan akan ikut. Nah, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa ketika masuk ke dalam rumah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala Allahi Rabbina tawakkalna. Ya, ini di antara doa. Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa 'ala Allahi Rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal mulaj wa as'aluka khairal makhraj. Ini sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Nah, ini di antara doa yang disunnahkan Rasulullah SAW ketika kita masuk rumah. Adapun doa ketika kita akan makan malam, ya, menyantap makan malam kita, cukup dengan Bismillah. Nah, maka apabila seseorang dia berzikir ketika dia masuk rumah dan dia berzikir ketika dia akan makan, maka syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Enggak ada tempat kalian bermalam dan enggak ada asya atau makan malam untuk kalian. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadal bait wa hadal asya humiya bi dzikrillah azza wa jalla. Jadi rumah ini dan kemudian makan malam ini terjaga dengan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Nah, hamahu Allah taala minasyayatin. Allah azza wa jalla menjaga rumah kita, ya, dan makanan kita dari syaitan. Wa in dakhala falam yadhkur ismallaha ta'ala inda dukhulihi qala syaitan. Tapi apabila seseorang ketika dia masuk rumah dan tidak berzikir, menyebut nama Allah azza wa jalla, maka syaitan mengatakan adraktumul mabit. Nih, sekarang ada tempat kalian bermalam. Jadi syaitan masuk, ya, berduyun-duyun masuk ke dalam rumahnya. Syaitan memanggil teman-temannya, mengatakan adraktumul mabit. Jadi bukan satu dua. Adraktum menunjukkan ini banyak syaitan. Adraktumul mabit. Iya. Wa idza qaddama ilaihi at-ta'am lam yadhkur ismallaha ta'ala. Dan apabila si fulan ini yang masuk rumahnya barusan tidak berzikir kepada Allah azza wa jalla, dan begitu dihidangkan makanan untuknya dan tidak menyebut nama Allah, tidak membaca basmalah, maka apa kata syaitan? Adraktumul mabita wal asya. Sekarang kalian akan mendapatkan tempat bermalam dan juga makan malam. Maka pada hadis ini jamaah,
perintah anjuran kepada manusia, kepada kita, yang bagi lahu idza dakhala baitahu ayyadhkur ismallah, maka sepatutnya begitu kita akan masuk rumah, hendaklah kita berzikir, membaca doa. Di antaranya doa yang sudah kita sebutkan, Allahumma inni bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ini di antara doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Nah, Allahumma inni as'aluka khairal mulaj wa khairal makhraj. Kemudian begitu dia akan masuk rumah, dia bersiwak. Ini sebagaimana sunnah Nabi kita yang mulia sallam. Beliau apabila masuk rumah, fa awwalu ma yabda'u bihi siwak. Yang pertama kali beliau mulai begitu akan masuk rumahnya setelah berdoa, yaitu bersiwak. Adapun indal asya, ketika begitu kita akan makan malam, maka kita mulai dengan membaca bismillah. Jangan langsung kita menyantap makanan, ya, makan malam kita, terkecuali sudah membaca bismillah. Dengan ini maka rumah kita, makanan kita akan terjaga dari syaitan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, mari perhatikan berikutnya haditsun ajib. Hadits kisah bagaimana Rasulullah SAW yang akan menyantap makanan dengan sahabat yang lain dan apa yang terjadi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan hadis ini dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallam ta'aman lam nada aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallam fayada'u yadahu. Dahulu, nah ini cerita dari sahabat yang mulia Hudzaifah. Dahulu apabila kita hadir, ya, atau menghadirkan makanan untuk Rasulullah SAW, lam nada aydiyana hatta yabda'a Rasulullah SAW. Kita tidak mulai meletakkan tangan kita di makanan sampai Rasulullah SAW, ya, memulai mengambil makanan. Ya, nanti kita akan baca penjelasannya. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman, dan pernah kita hadir bersama Rasulullah SAW, ya, di dalam menyantap makanan, faja'at jariyah ka'annaha tudfa. Tiba-tiba datang ada anak kecil seperti ada orang yang mendorongnya, ya, fadhahabat li tad'a yadaha fit ta'am. Tiba-tiba dia pergi, ya, langsung ingin mengambil makanan. Fa akhadha Rasulullah sallam biyadiha, maka Rasulullah sallam langsung mengambil tangannya, ya. Rasulullah sallam mencegahnya. Ketika ada anak kecil ini tiba-tiba langsung dengan cepat ingin menyantap makanan, Rasulullah sallam mengambil tangannya, ya. Rasulullah sallam menarik tangannya. Thumma ja'a Arabi ka'annama yudfa. Kemudian tiba-tiba datang seorang Arab Badui, juga seakan-akan ada orang yang mendorongnya. Artinya datang, fa akhadha biyadihi, maka Rasulullah SAW juga mengambil tangannya. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau SAW mengatakan, inna syaitana yastahillu at-ta'am alla yudhkara ismullahu ta'ala alaih. Inna syaitana yastahillu at-ta'ama
alla yuzkara smullaha ta'ala alaih. Sesungguhnya setan ini menghalalkan makanan bila makanan ini disantap tidak dengan menyebut nama Allah, tidak dengan membaca bismillah. Maka di sini setan sudah menghalalkan makanan untuknya. Nah, wa innahu jaa bihadhil jariyah liyastahilla biha. Rasulullah menjelaskan setan ini mendatangkan anak kecil ini untuk menghalalkan makanan ini agar dia ikut makan. Fa akhadtu biha, maka aku mengambil, ya, menarik tangan anak ini, tangan jariyah ini. Fa jaa bihadzal a'rabi liyastahilla bihi. Kemudian setan ini mendatangkan lagi seorang Arab Badui ini, ya, liyastahilla bihi, agar dia halal ikut makan. Fa akhadtu biyadih, maka aku pula mengambil tangannya. Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku, kata Rasulullah, demi jiwaku yang berada di tangannya. Walladhi nafsi biyadih, inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima. Inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima. Sesungguhnya tangannya, ya, tangan setan ini yang tadi yang ingin ikut makan, fi yadi, serentak bareng dengan tanganku, dengan tangan seorang anak kecil ini. Kemudian seorang Arab Badui. Tsumma dzakara smallahu wa akala. Kemudian Rasulullah SAW, ya, membaca bismillah dan makan. Nah, mari kita lihat penjelasannya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dihadirkan makanan, sahabat yang mulia Hudzaifah menceritakan, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan, dan lihat bagaimana para sahabat tidak mulai mengambil makanan terkecuali setelah Rasulullah SAW yang mulai menyantap makanan ini. Dan kita sudah menyebutkan bagaimana kisahnya, bagaimana seorang Arab Badui, kemudian seorang anak kecil ini yang begitu tergesa-gesa datang, ingin menyantap makanan, dan Rasulullah SAW menarik tangannya. Kenapa? Karena ternyata di situ adalah ada perbuatan setan yang ingin menghalalkan makanan tersebut. Ya, yakni setan apabila ada orang yang tergesa-gesa makan tanpa membaca bismillah, maka setan akan ikut masuk makan. Nah, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Di antaranya ihtiramus sahabah li Rasulullah sallam wa adabihim ma'ahu. Bagaimana penghormatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara faedah adab yang kita dapatkan dari hadis ini, annahu yanbaghi idza kana hunaka shakhsun kabir ala at-ta'am alla yataqaddam ahadun qabla aklihi bal yaj'aluna al-kabir huwa alladhi ya'kulu awwalan. Apabila faedah berikutnya, hendaklah apabila di tengah-tengah kita akan makan, ya, makan bersama, kemudian di antara yang ikut makan bersama kita ada shakhsun kabir, seorang yang dibesarkan, ya, pemuka, kiai misalnya, seorang alim misalnya, maka hendaklah tidak kita mulai makan kecuali setelah kita mempersilahkan kepadanya terlebih dahulu. Ya. Li'anna at-taqaddum baina yaday al-kabir
ghairu munasib wa yunafi adab, karena mendahului pemuka ini seseorang yang dibesarkan. Nah, ini termasuk adab tidak bagus. Nah, kemudian di antara faidah pelajaran yang kita dapatkan dari hadis ini, anna syaitan ya'murul insan wa yahussuhu wa yuzajjiruhu ala fi'li ma la yanbaghi. Bahwasanya setan memerintahkan kepada manusia, menganjurkan kepada manusia dan memaksa manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Seperti apa yang terjadi dengan Jariyah dan seorang Arab Badui ini, tiba-tiba langsung tergesa-gesa masuk ikut makan bersama Rasulullah tanpa ada aba-aba, tanpa ada adab sama sekali. Nah, itulah di antara perlakuan syaitan kepada manusia, dan ini datang dari firman Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana syaitan ini menjanjikan kepada manusia ini kefakiran. Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan ini menjanjikan kepada kalian kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan memerintahkan kepada kalian melakukan kemaksiatan. Juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu, maka sesungguhnya hendaklah dia ketahui syaitan ini ya'muru bil fahsya'i wal munkar, memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Fadalla ala hada anna syaitan lahu imratun ala bani Adam. Maka ini menunjukkan atau dalil bahwasanya setan ini memiliki kemampuan memerintah manusia. Wal ma'sum man 'asamahu Allah. Dan orang yang maksum, terjaga dari perintah setan ini adalah siapa saja yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah dari perintah-perintah keburukan syaitan. Di antara faidah dari hadis ini, annal insan idza ata fi asna'it ta'am, bahwasanya manusia apabila dia ata fi asna'it ta'am falyusammi wa la yakul sammal awwaluna qabli. Misalnya ada seseorang dia datang di tengah-tengah orang sudah pada makan tapi dia baru datang. Maka janganlah dia mengatakan sudah membaca bismillah terlebih dahulu. Wala yakul sammal awwaluna qabli. Orang-orang sudah membaca bismillah, tapi hendaklah dia mulai juga apabila dia mulai makannya dengan membaca bismillah. Jangan dia mengatakan orang-orang sudah basmalah terlebih dahulu di makan. Walakin idza kanu jami'an wa bada'u bit-ta'ami jami'an fahal yakfi tasmiyatul. Akan tetapi apabila mereka sudah pada berkumpul dan serentak mulai akan menyantap makanan, apakah cukup dengan bismillah satu orang saja? Nah, ini pertanyaan. Ini kita makan bareng-bareng, akan menyantap makanan bareng-bareng berjamaah, apakah cukup satu orang saja bismillah? Nah, ini permasalahan yang perlu kita pahami. Wal jawab, idza kana al-wahid samma sirran fa inna tasmiyatahu la takfi. Apabila ada satu orang dia sudah membaca bismillah sirran, secara sir, maka bacaan bismillahnya ini tidak cukup. Li'annal akharin lam yasma'uha, karena yang lainnya belum mendengarkannya. Wa in samma jahran wa nawa 'anil jami'. Apabila dia membaca basmalah dengan jahar
dan dia niatkan juga bacaan basmalah ini untuk semua yang hadir di makanan tersebut, faqad yuqalu innaha takfi, maka bisa dikatakan di sini sudah cukup. Sudah cukup dengan bacaan basmalah satu orang saja. Waqad yuqalu al-afdal anna kulla insan yusamma li nafsihi, dan bisa dikatakan juga yang lebih utama masing-masing orang membaca bismillah untuk dirinya sendiri. Wa hadza akmalu wa ahsan, dan ini lebih sempurna dan lebih baik. Naam. Wa min fawaid hadzal hadits, dan di antara faedah hadis ini, anna lisyaitani yadan, bahwasanya syaitan ini memiliki tangan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amsaka bi yadihi, karena Rasulullah memegang tangannya. Ya. Wa minha aidan, kemudian di antara faedah hadis ini, anna hadzal hadits ayatun min ayatir rasul. Ayatun min ayatir rasul sallallahu alaihi wasallam, haitsu a'lamahu Allah taala bima hasala fi hadhihi al-qissah. Tanda di antara tanda kerasulan Nabi kita yang mulia sallam, yaitu Rasulullah sallam dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kisah ini, beliau melihat, mengetahui ada setan yang datang ingin ikut makan. Wa anna syaitan dafa'ahuma. Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya yang mendorong dua orang tadi yang akan ikut makan dengan tergesa-gesa adalah setan, seorang jariyah dan seorang Arab Badui. Dafal a'rabi wal jariyah wa annahu amsaka bi aidihim, dan Rasulullah menarik, memegang tangan mereka, ai bi aidi ats-tsalatsah, bi yadihi al-karimah salawatullah wa salamuhu alaihi. Nah, di antara faidah dari hadis ini, annahu idza jaa ahadun yuridu an ya'kula wa lam tasma'hu samma fa amsik bi yadihi hatta yusamma. Apabila kita sedang makan bersama, lalu kemudian ada seseorang datang akan makan bersama kita, walam tasma'hu samma, dan engkau belum mendengarkan dia membaca bismillah, fa amsik biyadih, maka pegang tangannya, hatta yusammiya, sampai dia membaca bismillah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amsaka bi aidihim wa lam yaqul sammiya, karena Rasulullah SAW memegang kedua tangan mereka tadi, jariyah dan Amr Badui ini, Rasulullah SAW belum mengatakan kepadanya sammiya, bacalah bismillah. Bal amsaka bi aidihim hatta yakuna fi dzalika dzikra lahum, bahkan Rasulullah SAW di sini memegang kedua tangan mereka agar mereka ingat untuk berzikir, membaca bismillah ketika akan makan. Yadhkuruna hadhil qissah wa la yansawna at-tasmiyah fi al-mustaqbal. Ini adab cara Rasulullah SAW memberikan pelajaran. Ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, langsung Rasulullah SAW memperingatkannya pada waktu kesalahan itu. Ini akan membuat orang yang melakukan kesalahan tadi ingat terus kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Maksudnya bagaimana jamaah, ketika kita mendapatkan ada seorang yang ikut makan bersama kita, makan berjamaah, makan bersama-sama, tiba-tiba dia langsung makan dan kita tidak melihatnya membaca bismillah, maka pegang tangannya biar dia ingat, agar dia membaca bismillah terlebih dahulu baru menyantap makanan. Nah, wa min fawaid hadzal hadits, dan di antara faedah hadis ini, ta'akkad at-tasmiyah indal akal, was sahih anna at-tasmiyah indal akli wajibah, wa anna al-insan idza lam yusammi fa huwa 'asin lillah azza wa jalla. Ditekankannya kita membaca bismillah ketika akan makan, dan yang sahih bahwasanya
membaca bismillah ketika makan ini hukumnya wajib, dan apabila seseorang dia tidak membaca bismillah ketika akan makan, fahuwa asin lillah azza wa jalla, maka dia bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Waradin bi ayyusharikahu fi ta'amihi a'da aduwin lah wa huwa syaitan, dan dia rida dibarengi dalam makannya tersebut, ya, a'da aduwin lah, ya, musuhnya yang paling berbahaya, musuh yang paling memusuhinya, wa huwa syaitan. Siapa yang rida ikut menyantap makanan kita, ya, orang yang paling memusuhi kita, ya, tentunya tidak ada yang ridha. Nah, jadi apabila seorang dia tidak membaca bismillah ketika dia akan makan, musuhnya ikut makan, menyantap makanannya. Walidzalika kanat tasmiyah wajibah. Dengan demikian maka membaca bismillah ketika makan ini hukumnya wajib. Fa inna sitat tasmiyah fi awwalih, apabila engkau lupa membaca bismillah di awal makan, wa dzakarta fi asna'ih, dan engkau ingat di tengah-tengah makan, faqul bismillahi awwalahu wa akhirah, maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wallahu muwaffiq. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, inilah penjelasan hadis yang ketiga dan keempat pada kitab Adabut Ta'am, dan kita lanjutkan insyaallah kisah-kisah berikutnya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana beliau SAW mengajarkan kepada kita adab menyantap makanan. Dan sungguh wahai jamaah, ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan petunjuk hidayah yang sangat terang. Dengan demikian maka kita akan lebih mampu membawa hidup kita ini dengan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian hidup kita akan menjadi lebih indah bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.